Selamat pagi Kota Jakarta, dan sepagi ini pun kayaknya Jakarta itu sudah rame banget ya. Hiruk pikuk Kota Jakarta itu kayaknya hampir bisa kita temukan 24 jam, terutama di tempat-tempat keramaian seperti ini ya. Dan sekarang saya sudah berada di Stasiun Pasar Senen di Jakarta, salah satu stasiun keberangkatan utama kereta-kereta dari Jakarta. Ya rata-rata kereta kelas menengah ke bawah ya. Kenapa sepagi ini saya sudah berada di Pasar Senen? Saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Yogyakarta. Kalau tiketnya sih sebenarnya sampai Solo ya, cuman saya kayaknya akan turun di Yogyakarta aja dengan kereta ekonomi termurah yang bisa kalian dapatkan untuk menuju ke Yogyakarta. Ini dia perjalanan naik kereta api Bengawan. Bengawan, kalian nggak salah dengar, Bengawan. Saya nggak mungkin sendirian kalau naik Bengawan. Mas Adinya mungkin lagi ada di suatu tempat ya. Kita cari Mas Adi yuk. Oke, kayaknya Mas Adi lagi printing boarding pass ya. Kode booking saya juga dipegang sama Mas Adi, jadi nanti biar sekalian diprintkan aja kayaknya. Dan kapan sih stasiun Pasar Senen nggak rame? Baik keberangkatan maupun kedatangan pasti peminatnya banyak banget ya kereta-kereta di stasiun Pasar Senen ini. Sekarang jam 5.19 ya. Kereta Bengawan nanti akan dilayani masuknya melalui pintu atau gate 2 ya. Penumpangnya akan diarahkan melalui underpass menuju ke peron keberangkatannya. Nanti akan disediakan di jalur 3 nih. Sekarang saya sudah menjelang peron keberangkatan ya, karena pemeriksaan boarding pass untuk di jalur 3 ini dilayani di peron. Sudah ada ya keretanya? Iya. Oke, saya sedikit excited naik kereta Bengawan karena seumur-umur saya belum pernah naik Bengawan. Dan untuk di stasiun Pasar Senen ini masih harus cetak boarding pass dan menunjukkan kartu identitas untuk masuk ke dalam kereta. Serius, belum pernah naik? Belum. Wow. Satu rangkaian kereta Bengawan ini terdiri dari 8 atau 9. Kok saya agak-agak bingung nih. Itu yang paling belakang itu luar dinas atau berdinas ya? Entah 8 atau 9 kereta ekonomi dan satu kereta makan yang berfungsi sekaligus sebagai kereta pembangkit. Hari ini saya akan naik di kereta ekonomi 8 di pojok bareng sama Mas Adi ya. Kirain ngambil ekonomi 8 itu udah yang paling belakang, tapi ternyata masih ada ekonomi 9 di paling buntutnya ya. Berarti total ada 10 kereta. 9 kereta penumpang dan 1 kereta makan pembangkit ya. Itu mungkin tadi lokomotif langsirnya. Oke, kita masuk aja langsung ke kereta ekonomi 8. Spesialis pojok sih kalau aku mah, maksudnya iya. Di area sini tuh udah paling oke banget. Biar gampang keluar kan? Biar gampang keluar masuk. Ini kursi kita hari ini 24 dan 23. Jadi saat ini saya sudah berada di ekonomi 8 kereta Bengawan. Ini adalah kereta ekonomi seri tahun 2006. Urutan yang ke-21. Ini adalah kereta ekonomi dengan konfigurasi kursi 23 saling berhadap-hadapan dengan kapasitas maksimum 106 penumpang. Seperti biasanya ya, kereta ekonomi ini dilengkapi dengan sumber penerangan di bagian atas, berikut dengan AC atau penyejuk udara berupa AC split. Jumlahnya ada 6 kalau nggak salah. Ini kok banyak nyamuk. Kemudian ada rak bagasi di bagian atas di samping kanan dan kiri. Kemudian jendela-jendela sudah dilengkapi dengan tirai untuk menghalau silau dan panas matahari karena ini perjalanan siang. Seperti biasa juga ada meja kecil untuk tempat gelas atau botol. Berikut satu paket dengan sumber kelistrikan atau colokan listrik yang nggak boleh buat nyolokin kulkas 2 pintu. Kalau kursi nyamuknya banyak banget.
Kalau kursi seperti ini berhadapan-hadapan, otomatis kita akan adu dengkul dengan sandaran punggung yang tegak lurus. Kereta ini juga dilengkapi dengan 2 toilet yang masing-masing ada di satu ujung ya. Jadi di ujung depan maupun di ujung belakang itu ada toiletnya. Nyamuknya. Dari ekonomi 8, saya bergerak maju ke ujung paling depan. Pengen tahu ya, hari ini kereta Bengawan ini pakai lokomotif dinas seri berapa, nomor berapa. Mari kita maju ke depan sana ya. Ini dia lokomotif yang menjalani perjalanan kereta Bengawan, yaitu lokomotif seri CC201 7719 Depo Cirebon. Wih, Cirebon dong. Jadi di jalur 3 kan ada Bengawan. Nah, di jalur 1 ini ada kereta Fajar Utama Solo, kereta yang ngebut karena dia sudah boleh melakukan percepatan sampai 120 km per jam pakai lokomotif dinas CC20308 Depo Purwokerto. Dia di belakangnya deh, nggak apa-apa, kita ngalah ya, kereta murah ya begitu. Jadi dengan melihat lokomotif berdampingan gini, kita bisa tahu ya, oh yang bentuknya hidung miring itu seri CC203 atau CC204 generasi kedua. Yang bentuknya hidung kotak seperti ini adalah seri CC201 atau CC204 generasi pertama. Ini lebih ergonomis, ini lebih ngotak. Itu gimana ya? Itu hidung miring, ini hidung kotak. Kita biasa menyebutnya begitu ya, karena moncongnya yang miring dan ini moncongnya yang kotak. Bengawan yang dari arah Solo baru tiba Pasar Senen ya. Jadi hari ini, pagi ini ada 2 Bengawan. Yang satu baru datang, yang satu baru mau berangkat. Bisa gitu ya. Selamat datang di kereta api Bengawan yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Purwosari. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 9 jam 22 menit. Dear passengers, welcome to Bengawan train, which will take us to our final destination of Purwosari Station. The trip takes around 9 hours 22 minutes. Enjoy your trip. Thank you. Belum terlalu lama jalan dari Pasar Senen, kita sudah singgah lagi di stasiun pemberhentian pertama, yaitu stasiun Bekasi. Jadi memang tadi keberangkatan Pasar Senen masih ada beberapa kursi yang kosong, kemungkinan nanti akan diisi oleh penumpang-penumpang di stasiun singgah setelahnya. Nanti banyak nanti dibaca aja. Kalau perlu tahu mau singgah di mana, di post aja videonya daftar persinggahan kereta Bengawan ini. Tuh yang naik dari Bekasi juga banyak. Jadi baru saja menerima 1 gelas
teh. Nah, untuk di perjalanan kereta ekonomi itu memang rata-rata hanya menyediakan jasmine tea ya. Ini teh melati reguler yang harganya 10.000. Jadi saya lagi-lagi tidak mendapatkan fasilitas untuk menikmati premium tea yang 15.000. Selain sudah membeli satu teh ini, saya juga prepare sarapan buat pagi ini. Ini saya percaya nasi telur kulit crispy. Jadi ini kalau di kereta ekonomi sarapannya yang ya harganya lumayan masuk akal sih. Jadi teh 10.000 sama kuliner kereta nasi telur kulit crispy-nya ini 26.000 ya. Ya lumayan lah. Dibandingkan kalau naik kereta-kereta unggulan ya pasti harganya amazing. Sebenarnya tadi juga ada beberapa menu lain kan, seperti nasi goreng Parahyangan, ayam geprek, dan lain-lain. Nah, ketika kita cek di menu rail food tadi, itu harganya harga di kereta komersil. Jadi yang kotaknya lebih panjang, nasi goreng Parahyangannya Rp40.000, ayam gepreknya Rp38.000, dan lain-lain. Jadi yang harganya Rp28.000 itu tadi ada menu ini. Ada juga sih yang Rp25.000 sebenarnya, kayak bakso sama ciomi, tapi kan mendingan makan nasi Rp28.000, beda Rp3.000 doang gitu. Jadi sejauh perjalanan naik kereta Bengawan pagi ini, suhu di dalam kabin adem. Untuk ukuran ekonomi ini ademnya kerasa banget ya. Apalagi memang dapat arah semburan AC-nya tuh pas ke arah pojok sini. Dan udah paling bener, paling pas untuk menghalau rasa dingin dan untuk memulai hari paling bener sudah menikmati segelas teh hangat. Kalau kalian sedang dalam perjalanan, terutama kalau lagi naik kereta api, jangan lupa untuk membudidayakan upacara minum teh. Oh iya, kemarin ada yang protes, Mas sebenarnya kata yang tepat itu membudidayakan atau membudayakan. Udah nggak usah pusing-pusing, itu ada sejarahnya kenapa saya pakai kata itu ya. Karena dalam vlogging itu kita nggak harus pakai kata-kata baku ya. Ada sesuatu yang sebenarnya ada historinya yang istilahnya jadi populer, akhirnya keterusan. Mari ngeteh. The best. Oke, jadi saya sama Mas Adi lagi makan bareng. Ini kebetulan kita menunya sama, nasi telur kulit crispy ya. Yoi. Kalau menurut saya ya, untuk harga di angka 20 ribuan sekian, dapat porsi segini, lauknya banyak, ini harga paling worth, paling masuk akal ya. Kalau menurut Mas Adi gimana? Sama sih, sama juga, karena memang di antara menu lainnya tadi sudah disebutkan kayak nasi goreng Parahyangan, ayam geprek, nasi ayam, dan lain-lain itu harganya Rp38.000, Rp40.000. Kalau ini kan Rp28.000 sendiri dia. Ya, makanya masih di angka 20-an sekian dengan porsinya lumayan ya Mas ya? Lumayan banyak kok. Porsinya lumayan banyak. Nasinya juga padat ini. Dan lauknya juga banyak. Iya. Apalagi ada sambal ini Mas Adi pasti suka. Iya, sambalnya ini enak banget asli. Sambal karena bawang ya Mas? Ya, jadi tipikal sambal yang saya suka tuh sambalnya yang pedas, terus rasa bawangnya nendang. Tapi saya juga tidak suka sambal yang bau terasinya menyengat. Sehingga ini udah paling top sih. Paling suka aku di kereta ini namanya sambal ini. Dibanding masih, sambal geprek masih enak ini loh. masih crispy banget, sumpah. Ya, enak ya. Rekomendasi kalau kalian naik ekonomi, silahkan coba makan nasi telur kulit crispy. Tapi sayang, menu ini tuh jarang ditemuin. Kalaupun ada cepat habis, jadi buru-buruan Ya. pesen deh. Kita pun tadi belinya lewat rail food. Iya, takut kehabisan, jadi kita amankan dulu. Dan kita masih ke bagian nasi telur kulit crispy. Selamat makan. Itadakimasu. Nanti disangka bisa bahasa Jepang lagi sama penumpang lainnya. So, kereta apa nih namanya? Bengawan. Kereta Bengawan tiba di stasiun Pegadaian Baru ya. Kita tepat sesuai jadwal. Kita direncanakan singgah di stasiun ini selama 9 menit karena kita akan tunggu disusul kereta Argo Semeru dari arah Gambir tujuan Surabaya Gubeng via jalur selatan. Kereta Semeru bawa kompartemen. Kita lihat ya, ada yang biru-biru nggak?
Barusan kita disusul sama kereta Argo Semeru. Mari kita tanya Yap. sama pakar Argo Semerunya Waduh, yang kemarin waduh, sempat berat nih. mengalami sesuatu. Iya, Jadi gimana? bagaimana pengalaman naik Argo Semeru kemarin Mas waktu terjadi anjlokan? Nah, kan kemarin itu kita pernah naik Argo Semeru bareng tuh dari arah Jakarta ke Gambir Surabaya. ya, ke Surabaya. Terus kemarin juga saya coba kompartemennya dari Surabaya Semeru. ke Jakarta. Dan berselang beberapa hari kemudian ada jadwal lagi naik Semeru dari arah Surabaya menuju Jakarta. Ya. Tapi ya kemarin ada insiden tidak mengenakan di mana kereta yang saya naiki anjlok di KKA ya, wilayah kecelakaan kereta api ya di Jogja ya. Kalimenur ya. Ya, Kulon Progo Di masuknya. Kalimenur. Jadi itu pengalaman yang mungkin Kurang mengenakan sih, pengennya tapi sekali ya, seumur hidup aja ya. namanya tanggal sial kan nggak ada di Tidak ada kalender. yang tahu. Jadi ya wes lah. Ya, dan Semoga barusan tidak terjadi keretanya lagi. sudah sukses menyusul Bengawan di stasiun Pagarian Ngebut Baru ya. banget lagi. Keren banget ya, klakson panjang dan keretanya ngebut. Ini banyak kan penumpang Bengawan tuh. Oke, kayaknya udah siap Persiapan diberangkatkan berangkat lagi. Jadi biarkan Sultan Sepuh beristirahat dulu. Tak ajak ngelihat kondisi toilet di kereta ekonomi 8, kereta Bengawan ya. Nah, toiletnya ada di setiap ujung. Awas terjepit pintu, jadi pastikan pintu toiletnya sudah terkunci rapat. Dan ini dia kondisi toilet di kereta ekonomi 8 kereta Bengawan ya. Ya seperti biasa standar toilet. Di sini kita bisa menemukan adanya cermin, ada tisu gulung, ada dispenser sabun mungkin ya. Kemudian ada wastafel kecil, klosetnya sudah pakai kloset duduk, tombol flashnya di situ, dan ada tempat sampah. Ini belum dibikin finishing yang bagus ala kayu-kayu atau marmer gitu ya. Semoga segera dibikin lebih bagus dari ini. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Cirebon Grojagan Station. Wih, awal 5 menit. Barusan ada gerakan kontainer menuju ke arah Jakarta. Saat ini kereta Bengawan singgah di kota Cirebon. Dan di Cirebon ini dilayani pemberhentiannya melalui stasiun Cirebon Perujakan ya. Dengan jadwal singgah selama 7 menit. Tapi hari ini kereta Bengawan tibanya awal 5 menit. Sehingga total singgah di stasiun Cirebon Perujakan adalah 12 menit. Kereta-kereta yang dari arah Jakarta menuju Jogja atau Solo lewat jalur selatan akan diatur perjalanannya berbelok ke arah kanan ya dari Cirebon. Jadi termasuk kereta Bengawan ini juga nanti akan ngambil jalur kanan menuju ke arah Purwokerto, karena jalur ke kiri itu menuju lintas Pantura ke arah Tegal, Pekalongan, Semarang, dan seterusnya. Kalau biasanya naik kereta-kereta unggulan atau kereta kelas eksekutif itu kalau singgah di stasiun ya sudah ya, penumpang yang turun di stasiun itu paling cuman beberapa ya untuk sekedar merokok atau menghirup udara di luar gitu. Tapi kalau penumpang ekonomi ini rata-rata memang langsung pada turun aja gitu, seru, rame. Ada yang ngerokok juga, kemudian ada yang beli makanan di stasiun tuh kayak gitu tuh. Nah, kesempatan ya karena Bengawan ini singgahnya cukup lama, jadi masih bisa beli ke
warung-warung yang ada di stasiun Cirebon Perujakan ini. Pengguna jasa jasa berlalu yang masih berada di luar rangkaian kereta yang bertujuan ke destinasi lain. Sebelum berada di dalamnya, yang ingin berpengalaman itu. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda yang memimpin jasa segalanya kereta api. Selamat pagi dan selamat menikmati perjalanan Anda. Saat ini kita singgah di stasiun Krupuk ya. Sebenarnya jadwal singgah itu kalau nggak cuma 2 menit atau 3 menit gitu, tapi kereta Bengawan ini keren banget ya. Dari tadi awalnya cakep-cakep nih, kita tiba di stasiun Krupuk awal 6 menit sendiri. Dan stasiun Krupuk ini juga merupakan pertemuan jalur ya, dari arah Cirebon dan dari arah Slawi bertemunya di stasiun ini. Pemandangan di sekitar stasiun Krupuk juga ciamik. Baru mau direkam udah so far sejauh ini, Beh. Untuk perjalanan kereta api Bengawan ini menurut saya di grafik perjalanan terbaru lebih luar biasa sih dibandingkan dengan perjalanan sebelumnya. Karena Tuh kata Mas Adi, katanya perjalanannya luar biasa. Berhentinya di stasiun Slawi. Kereta Bengawan memulai perjalanan itu pagi-pagi banget dari Jakarta ya. Di belakang Fajar Utama Solo dan bahkan di depan kereta Fajar Utama Jogja. Untuk durasi perjalanan sendiri sebenarnya kalau kita full sampai ke Purwosari Solo itu sampai 9 jam 22 menit. Atau menjadi yang terlama untuk rute Jakarta Solo ya, lebih lama 3 menit dibandingkan Singasari yang 9 jam 19 menit. Tapi karena kita mau turun Lempuyangan, durasi yang diperlukan kereta Bengawan untuk sampai Lempuyangan ini 8 jam 25 menit. Tapi bukan menjadi yang terlama ya, karena yang terlama itu tetap Singasari 8,5 jam, 8 jam 30 menit ya, beda 5 menit. Dengan durasi 8,5 jam lah ya rata-rata, 8 jam 25 menit. Tarif yang dikenakan untuk sekali perjalanan kereta Bengawan ini cukup murah, karena Bengawan merupakan salah satu kereta yang mendapatkan subsidi dari pemerintah atau PSO ya. Jadi harga yang dibayarkan untuk satu kali perjalanan satu orang adalah Rp74.000 saja. Pertama kali saya naik Bengawan ini, naik kereta murah, keretanya juga nggak kaleng-kaleng ya karena nyaman, terus kemudian perjalanan juga nggak lama-lama amat ya. Dibandingkan dengan Singasari yang ongkosnya lebih mahal, durasi perjalanannya mirip-mirip. Recommended banget sih ini naik kereta Bengawan ini memang ya. Oke, tadi mendarat jam 11.25 atau kita datang awal 4 menit ya. Singgah di sini ini lumayan lama juga, sekitar 8 menit. Lagi-lagi kereta Bengawan mencatatkan kedatangan lebih awal daripada jadwalnya. Seperti biasa ya, di stasiun-stasiun seperti ini dilakukan pengisian air ya untuk memastikan ketersediaan air selama perjalanan naik kereta api. Seperti biasa ya, karena singgahnya cukup lama, banyak penumpang kereta Bengawan yang turun dulu. Dan sebentar lagi kita akan menunggu melintasnya kereta BBM mungkin ya. Jadi dari tadi itu jarang ngelihat kereta ya.
karena posisi duduk di kereta Bengawannya di sebelah kanan, jadi susah banget dapat papasan ya. Tapi setidaknya dalam perjalanan kali ini sudah ketemu sama Semeru, barusan ketemu juga kereta angkutan BBM ya. Jadi ya gitulah. Karena ya gimana ya, karena kita nggak ngerti ya dalam memilih tempat duduk. Posisi kereta kita bakalan dapat di kiri atau di kanan itu random banget ya, termasuk mana yang arah maju mau yang arah mundur, apalagi ya naik kereta ekonomi seperti ini. Random banget, tidak ada teori pasti yang memastikan kalian bakalan maju atau mundur, dapat di kanan, di kiri, itu tidak ada teorinya. Kita datang awal 3 menit. Kereta apa ya ini? Mari kita cek dulu turun. Terkenal sekali. Dan ini terekam. Kita sudah sampai di stasiun Kroya ya. Kita akan singgah di sini selama 5 menit ditambah waktu awal datangnya kereta Bengawan ini. Ada pembangkit jadi berisik banget ini. Oke, jadi dari tadi tuh Mas Adi ketemu ya, disamperin sama fans-fansnya. Jadi keren sekali memang, jempolan Mas Adi. Mantap. Kayaknya ini kereta Kamandaka deh, yang dari Semarang tujuan Cilacap. Ini kereta ekonominya nih. Ini ada pembangkit nih, jadi suaranya kacau banget. Tiba di stasiun Kutoarjo yang merupakan stasiun paling timur daerah operasi 5 Purwokerto, tepat sesuai jadwal ya, dan kita direncanakan singgah di stasiun ini selama 5 menit saja kalau nggak salah ya. Terpantau cuaca masih cukup terik. Berarti Yogyakarta tinggal ya sekitar 1 jam lagi ya. Loh, ada puang dari arah sana. Kita mendarat stasiun Wates jam 13.50, awal 2 menit, dan Wates ini stasiun singgah terakhir sebelum turun Lempuyangan.
Lihat situasi di luar dulu. Pak Profesor Trian sama Mr. Teacher Yo di mana nih? Di manakah kalian? Jadi bagaimana experience perjalanan hari ini naik Bengawan? Yang pasti ini for the first time saya naik kereta Bengawan, jadi excited banget ya, dan benar-benar perjalanan hari ini exciting, menyenangkan, dan pengalaman baru buat saya ya. Dan hari ini dapat armada di eksekutif ekonomi 8, armadanya cukup nyaman, suhu kabin juga terjaga sejuknya, suspensinya cakep, halus. Kalau ke kedepan suara ya so-so aja lah. Terus kereta ini saya rekomendasikan buat kalian yang pengen jalan-jalan atau bepergian low budget ya. Karena dengan harga 74.000 saja kalian sudah bisa menikmati perjalanan dari Jakarta sampai ke Jogja atau Solo. Cuman effortnya adalah yang pertama, pembelian tiketnya ini harus dibeli jauh-jauh hari ya. Karena kalau mepet-mepet waktu keberangkatan biasanya sudah habis, bahkan mungkin sebelum sebulan itu juga udah pada mulai berburu nih tiket kereta Bengawan ini. Yang kedua adalah keberangkatannya yang terlalu pagi ya, dari Jakarta jam 6. Mungkin kalian harus memperhitungkan bangun jam berapa, berangkat dari rumah jam berapa, perjalanan berapa lama ya. Kereta ini pagi banget dari Jakarta, kecuali kalian memang manusia yang gampang bangun pagi ya nggak masalah. Udah mau berangkat lagi. Jadi kira-kira itu ya. Kereta ini recommended banget buat kalian coba, atau mungkin bisa jadi langganan buat bepergian Jakarta, Jogja, atau Solo. Yuk! Hari ini kan saya lagi naik Bengawan ya, baru pertama kalinya naik kereta Bengawan. Kalau Mas Adi kan sudah pernah sebelumnya ya, jadi ngertilah perbedaan antara perjalanan Bengawan di KPK yang lama dengan di KPK yang baru. Nah, menurut Mas Adi kira-kira perbedaannya seperti apa, yang ya highlight-nya aja deh, yang poin-poin pentingnya. Jauh banget. Kalau yang grafik sebelumnya, terutama di 2022 kalau nggak salah ya, atau 2021 gitu saya lupa, itu tuh kereta api Bengawan dari arah Jakarta ngenes banget, disusulnya banyak banget, bahkan kita itu disusul beberapa kereta api. Ada kereta api Argo Dwi Pangga yang selisih beda keberangkatannya 2,5 jam aja disusul di Wates. Tapi untuk perjalanan kereta api Bengawan sekarang menurut saya pribadi jadi kereta yang kembali sakti lagi ya. Karena ya, memang dari arah Cirebon kita itu hanya berhenti di Prupuk langsung di Purwokerto. Kalau dari arah Pasar Senen hanya beberapa doang, kayak Bekasi, Cikarang itu kan normal ya. Wajar. Terus bablas ke Pegaden langsung bablas lagi ke Cirebon Perujakan. Kita nggak berhenti di Aurgelis ataupun di Jatibarang. Sedangkan kereta-kereta yang kelasnya lebih tinggi dari kereta api Bengawan ini kayak Fajar Utama Yogya, itu keberangkatannya berhenti di Cikampek pula, terus di stasiun mana lah, terus Ciledug juga yang entah berantah gitu loh. Jadi untuk kereta api Bengawan ini cocok banget sih, selain harganya murah, udah lebih ekspres ya. Iya, sekarang lebih ekspres. Keberangkatan dari pemberhentian di stasiunnya juga tidak terlalu banyak, sehingga kereta api Bengawan bisa dibilang kereta yang sakti lagi, kayak grafik sebelumnya lagi. Ya, kita jadi cuma disusul satu kali ya Mas ya. Iya. Dan disusulnya juga bentar. Fajar Utama udah nggak bisa ngejar lagi, kereta-kereta yang lain jaraknya jauh ya. Iya. Dan ini tiba di Jogjanya itu jamnya enak banget buat kalian yang mau piknik ke Jogja, bisa langsung masuk ke penginapan ya jamnya ya, jam check-in ya. Jadi sampai di Lempuyangan mungkin 15.30 mungkin ya taksirannya. Dan setelah kita turun dari kereta, kita bisa langsung ke penginapan, kita prepare, mandi segala macam, sore jalan-jalan, malam menikmati suasana di Malioboro. Jam tibanya enak banget ya ini. Mantap. Oke, terima kasih Mas. 74.000 loh dari Jakarta ke Jogja. Di saat kereta lainnya seperti Progo 240.000, terus kereta yang eksekutif dari Gambir tuh 620.000, 1,5 juta. Ini 74.000 bro, makanya tiketnya goib. Iya betul. Oke, terima kasih Mas. Kita akan tiba di stasiun Lempuyangan. Dear passenger,
menjelang jam setengah 3 sore, kereta Bengawan tiba di tujuan akhirnya di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, dan memang penumpangnya tumpah ruah di sini ya. Jadi mungkin sisa-sisa penumpang aja yang ikut sampai ke Purwosari Solo. Keren banget. Dan dengan tibanya kereta Bengawan di stasiun Lempuyangan, maka berakhir juga video perjalanan hari ini. Mohon maaf tidak bisa full trip sampai ke Purwosari. Terima kasih buat Mas Adi yang sudah nemenin pertama kali saya naik kereta Bengawan. Dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya, Mas Adi, di perjalanan yang berikutnya. Bye-bye. Pamit.